Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sultan dengan NIM 105721113621 kelas M21D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan dengan metode something. Something adalah peramalan dengan cara mengambil rata-rata dari nilai-nilai pada beberapa periode untuk menaksir nilai pada suatu periode tertentu. Something biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama moving averages, yang terdapat beberapa nilai. Yang pertama nilai tengah atau mean, yang kedua naif, yang ketiga rata-rata bergerak atau MA sama dengan single atau berganda dan tertimbang. Yang kedua exponential something. Nilai tengah atau mean, rata-rata angka yang mewakili sampel. Rata-rata sama dengan sigma xi per n. Sigma xi sama dengan jumlah data aktual, sedangkan n sama dengan jumlah data. Naif, metode yang didasarkan pada asumsi bahwa data pada periode terakhir adalah prediktor terbaik untuk periode berikutnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ft sama dengan I sama dengan Yt, dengan Y sebagai data dan T sebagai periode atau waktu. Jadi ramalan terbaik untuk periode berikutnya yaitu Ft ditambah I sama dengan data periode sebelumnya Yt. Selisih peramalan sama dengan Et sama dengan Yt dikurang Ft ditambah I. Selanjutnya itu metode rata-rata bergerak. Kalau kita mempunyai data berkala banyak T, periode X1, X2, seterusnya sampai Xt, maka rata-rata bergerak T waktu merupakan urutan dari rata-rata hitungnya. X1, X2, seterusnya sampai Xt disebut sebagai total bergerak. Formulasi St ditambah 1 sama dengan X1 ditambah X2, seterusnya sampai Xt per N. St ditambah 1 sama dengan peramalan untuk periode ke T ditambah 1. Xt sama dengan data periode ke T. N sama dengan jangka waktu rata-rata bergerak. Contohnya, perusahaan ABC menjual produk kecap dengan rincian penjualan setiap bulannya ribuan kotak pada tahun 2013 sebagai berikut. Pada bulan Januari 20, Februari 21, Maret 19, April 17, Mei 22, Juni 24, Juli 18, Agustus 21, September 20, Oktober 23, November 22, dan yang terakhir Desember 19. Selanjutnya di sini 3 bulan MA-nya. Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, April 20, Mei 19, Juni 19,33, Juli 21, Agustus 21,33, September 21, Oktober 19,67, November 21,33, Desember 21,67. Di 5 bulan MA-nya, Januari sampai Mei tidak ada, terus Juni 19,80, Juli 20,60, Agustus 20, September 20,40, Oktober 21, November 21,40, Desember 20,80. Di sini 3 bulan MA, forecast terendahnya yaitu 19.000 pada bulan Mei. Forecast tertingginya sama dengan 21,670 pada bulan Desember. Di 5 bulan MA-nya forecast terendah sama dengan 19.800 pada bulan Juni. Forecast tertingginya 21.400 pada bulan November. Jadi di sini kesimpulannya, fluktuasi kurva rata-rata bergerak baik per 3 bulan maupun 5 bulan MA ternyata lebih lunak dari kurva deret berkala asal atau data aslinya. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan rata-rata bergerak, yaitu untuk mengurangi variasi yang terdapat dalam kurva deret berkala asal.
Semakin panjang rata-rata bergerak yang digunakan akan menghasilkan kurva rata-rata bergerak yang semakin halus dan melihat dari fluktuatif datanya. Forecast yang baik adalah yang menghasilkan forecast error terkecil. Di sini untuk menghitung forecast error, untuk mengukur kesalahan meramal digunakan salah satu dari mean absolute error atau mean square error. MAE sama dengan equilibrium 1 XT kurang ST1 per N. Yang kedua, MSE equilibrium XT dikurang ST pangkat 2 per N. Cara untuk menghitung MAE dan MSE 3 bulan MA itu ada pada tabel berikut dengan jumlah yang sudah dihasilkan 19 dan X1 dikurang S1 pangkat 2 jumlahnya itu 61,38 dengan min di XT kurang ST1 dengan min 2,38 di XT kurang S1 pangkat 2 minnya 7,67. Sedangkan untuk cara menghitung MAE dan MSE 5 bulan MA ada pada tabel di bawah dengan jumlah yang didapatkan dari XT dikurang S1 sama dengan 11 XT kurang S1 pangkat 2 dengan jumlah yang didapatkan 30,20. meannya di XT kurang XT dikurang ST sama dengan 1,83 di XT kurang S1 pangkat 2 meannya 5,03. Hasil perhitungan MAE dan MSE antara 3 bulan dan 5 bulan MA. Yang pertama perhitungan MAE 3 bulan MA itu 2,38, 5 bulan MA 1,83. Perhitungan MSE di 3 bulan MA itu 7,67, di 5 bulan MA 5,03. MAE 5 bulan MA lebih kecil MAE 3 bulan MA. MSE 5 bulan MA lebih kecil MSE 3 bulan MA. Jadi kesimpulannya penyimpangan peramalan dengan 5 bulan MA lebih kecil, sehingga jika harus memilih antara 3 bulan dan 5 bulan MA, maka sebaiknya memilih 5 bulan MA. Kelebihan dari MA yang pertama itu sangat mudah untuk dihitung, yang kedua tidak membutuhkan analisis statistik yang mendalam. Keterbatasan MA ada dua, yang pertama yaitu bobot yang sama digunakan untuk tiap data, yang kedua kurang peka atas perubahan yang drastis. Exponential something atau pemulusan eksponensial adalah suatu prosedur yang mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode ini didasarkan pada perhitungan data pada masa lalu secara eksponensial. Setiap data diberi bobot, di mana data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Bobot yang digunakan adalah alfa untuk data yang lebih baru, alfa 1 kurang alfa untuk data yang agak lama. Alfa dalam kurun 1 kurang alfa pangkat 2 untuk data yang lebih lama lagi. Alfa diperoleh dengan cara trial dan error. Ramalan yang baru untuk waktu T ditambah 1 dianggap sebagai rata-rata yang diberi bobot terhadap data terbaru pada waktu T, dan ramalan yang lama untuk waktu T berbobot alfa diberi pada data terbaru dan berbobot alfa dikurang 1 diberi pada ramalan yang lama, di mana 0 lebih kecil alfa lebih kecil 1. Dengan demikian ramalan baru sama dengan alfa dikali data baru ditambah 1 dikurang alfa dikali ramalan lama. Secara matematis, pemasaran pemulusan eksponensial dapat ditulis ST tambah 1 sama dengan alfa XT
ditambah 1 kurang alfa ST, di mana ST ditambah 1 sama dengan nilai ramalan untuk periode berikutnya. Alfa sama dengan konstanta pemulusan 0 lebih kecil alfa lebih kecil 1, XT sama dengan data baru atau nilai yang sebenarnya pada periode T, ST sama dengan nilai pemulusan yang lama atau rata-rata yang dimuluskan hingga periode T kurang 1. Formulasi tersebut dapat diinterpretasikan dengan lebih baik sebagai ST ditambah 1 sama dengan alfa XT tambah 1 kurang alfa ST sama dengan alfa XT tambah ST kurang alfa ST sama dengan ST ditambah alfa dalam kurung XT kurang ST. Buatlah forecast dengan alfa sama dengan 0,10 dan 0,50. Tentukan diantaranya alfa yang mana yang lebih baik. Peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 terdapat pada tabel berikut dengan jumlah yang dihasilkan yaitu 20,89 pada XT dikurang ST, dan di XT kurang ST pangkat 2 itu dihasilkan 52,41 dengan mean di XT kurang ST itu 1,90 dan mean di XT kurang ST pangkat 2 4,76. Sedangkan peramalan dengan A sama dengan 0,50 memiliki jumlah di XT kurang ST itu 24,17, di XT kurang ST pangkat 2 itu 71,96, sedangkan mean XT kurang ST itu 2,20, di XT kurang ST pangkat 2 itu 6,54. Langkah-langkah pengisian kolom untuk alfa sama dengan 0,10. Yang pertama X1 sama dengan 20. Bulan 1 ini belum dapat membuat forecast. Bulan kedua belum cukup data sehingga peramalan dianggap sama dengan data sebelumnya. S2 sama dengan X1. Yang ketiga, pada akhir bulan kedua ternyata X2 sama dengan 21, maka ramalan bulan ketiga sebesar S3 sama dengan 0,10 X2 ditambah dalam kurun 1 dikurang 0,10 pangkat S2 sama dengan 0,10 dalam kurun 21 ditambah 0,9 dalam kurun 20 sama dengan 20,10. Kesimpulannya di sini alfa sama dengan 0,10, MAE-nya sama dengan 1,90, MSE-nya sama dengan 4,76. Sedangkan alfa sama dengan 0,50, MAE-nya sama dengan 2,20, MSE-nya sama dengan 6,54. Perhitungan dengan alfa sama dengan 0,10 menghasilkan MAE atau MSE yang lebih rendah dibandingkan dengan alfa sama dengan 0,50, yang berarti tingkat kesalahan perhitungan dengan alfa sama dengan 0,10 lebih kecil, sehingga jika harus memilih di antara keduanya sebaiknya memilih menggunakan alfa sama dengan 0,10. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.